Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Fitriani Kahar, SSTMKes, dan juga teman-teman sekalian yang telah hadir pada presentasi malam ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nabila Siva Putri dari STR TLM Rek A sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam ini, yaitu oleh kelompok 1 mata kuliah instrumentasi klinik dengan materi neraca analitik. Untuk anggota kelompok dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nur Nabila Maulidia dengan NIM P1337 43432 4008. Perkenalkan, nama saya Anissa Laila Apriani dengan NIM akhir 033. Perkenalkan, nama saya Gevir Azara dengan NIM akhir 045. Dan saya Ketin Imelda Wahyuna Pratiwi dengan NIM akhir 056. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Di sini langsung saja saya persilakan pada penyaji materi pertama untuk memaparkan materinya. Yang pertama adalah definisi. Neraca analitik merupakan suatu alat yang sering digunakan di laboratorium dan berfungsi untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan yang membutuhkan suatu penimbangan. Pengertian neraca secara umum adalah suatu alat timbang yang digunakan untuk menimbang suatu zat, benda, bahan, atau unsur dengan skala tertentu. Sedangkan pengertian secara khusus, neraca adalah sebuah alat yang terdiri dari besi, kuningan, logam yang terdapat jarum penunjuk, skala, tombol pengatur yang digunakan untuk menimbang, menghitung, dan mengetahui besar sebuah berat suatu barang atau zat dalam ukuran kecil. Neraca analitik merupakan suatu alat yang sering digunakan di laboratorium, fungsi untuk menimbang bahan zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan yang membutuhkan suatu penimbangan. Bahan yang ditimbang biasanya berbentuk padatan, namun tidak menutup kemungkinan untuk menimbang suatu bahan yang berbentuk cairan. Selain itu, neraca analitik merupakan salah satu neraca yang memiliki tingkat ketelitian tinggi dan bermutu tinggi, sehingga dapat ditempatkan di ruang bebas serta terhindar dari gangguan akibat aliran udara. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis neraca analitik. Yang pertama ada neraca analitik analog. Terbagi lagi menjadi 3, yaitu neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Oke, saya akan jelaskan dari neraca 2 lengan terlebih dahulu. Neraca 2 lengan didudukan atau diletakkan pada bagian tengah knife atau edge pilar, biasanya berupa batu akik atau agate. Tempat didudukannya ini disebut dengan fulcrum. Untuk mencegah knife edge tidak tumpul, maka timbangan ini dilengkapi dengan aris atau penahan. Anda dapat menjumpai knop ini di bagian depan atau samping timbangan. Orang Indonesia menganalogikan pilar ini dengan statif dan knop sebagai knop. Oke, selanjutnya ada neraca 3 lengan. Neraca 3 lengan ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama, tempat beban. Digunakan untuk menempatkan benda yang akan diukur. Lalu yang kedua, tombol kalibrasi. Digunakan untuk mengkalibrasi neraca ketika neraca tidak dapat digunakan untuk mengukur. Yang ketiga, pemberat atau anting. Diletakkan pada masing-masing lengan yang dapat digeser-geser dan sebagai petunjuk hasil pengukuran. Yang keempat ada titik nol atau garis kesetimbangan, digunakan untuk menentukan titik kesetimbangan. Yang selanjutnya ada neraca 4 lengan. Bagian-bagian neraca 4 lengan sebagai berikut. Tempat beban digunakan untuk menempatkan beban yang akan diukur, lalu tombol kalibrasi digunakan untuk mengkalibrasi neraca, lalu 3, pemberat anting atau anting diletakkan pada masing-masing lengan yang dapat digeser, lalu ada titik nol atau garis kesetimbangan. Yang selanjutnya ada kelebihan neraca analog, yaitu pertama, tidak memerlukan listrik dalam penggunaannya. Yang kedua, dapat melatih ketelitian kita sebagai laboran dalam menjalani kegiatan praktikum penelitian. Lalu tentunya
neraca analog ini memiliki kekurangan. Yang pertama ada hasil timbangan kurang akurat. Yang kedua yaitu penggunaannya yang rumit. Selanjutnya ada neraca analitik digital. Neraca analitik adalah jenis neraca yang dirancang untuk mengukur massa kecil dalam rentang submiligram. Piringan pengukur neraca analitik adalah 0,1 miligram atau lebih dari itu. Berada dalam kotak transparan berpintu sehingga tidak berdebu dan angin di dalam ruangan tidak mempengaruhi operasional penimbangan. Ruang tertutup ini sering disebut dengan pelindung angin. Neraca digital merupakan alat yang sering ada dalam laboratorium yang digunakan untuk menimbang bahan yang akan digunakan. Dalam neraca analitik terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya bagian dari neraca ini antara lain adalah yang pertama, piringan timbangan. Piringan timbangan pada neraca analitik memiliki fungsi untuk meletakkan benda atau zat yang akan ditimbang. Yang kedua, ada anak timbangan digunakan dalam hal kalibrasi dengan menentukan bobot yang sudah diketahui. Lalu ada water pass memiliki fungsi untuk digunakan untuk mengetahui isi dari piringan timbangan. Lalu ada tombol pengaturan yang terdapat beberapa tombol pengaturan yang bisa digunakan, yaitu mode, rezero, dan juga tombol on atau off. Tombol on atau off ini adalah tombol yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan neraca. Baik, yang kemudian ada komponen utama neraca analitik digital. Nah, komponen yang pertama ada balance plate, di mana bagian ini untuk meletakkan sampel bahan yang akan ditimbang atau diukur massanya. Pada neraca analitik digital ini, piringan timbangan ini berada di tengah-tengah neraca. Kemudian ada komponen yang kedua yaitu weighing, yaitu komponen yang digunakan untuk proses kalibrasi neraca analitik. Nah, kalibrasi neraca ini sangat penting karena untuk memastikan hasilnya yang selalu akurat dan teliti. Kemudian yang ketiga ada water pass. Water pass ini untuk memeriksa apakah isi piringan timbangan telah stabil atau belum. Selain itu, bagian ini juga bisa digunakan untuk memposisikan ulang piringan timbangan. Kemudian ada bagian power button, seperti namanya, bagian ini untuk mengaktifkan atau mematikan neraca analitik. Dan neraca analitik ini ketika sudah diaktifkan tidak bisa langsung digunakan. Kita harus menunggu selama kurang lebih 10-15 menit. Kemudian ada bagian tombol rezero atau tar. Ini untuk mengatur keseimbangan agar kembali ke posisi netral. Dan yang terakhir ada tombol mode untuk mengatur sistem konvensi yang diterapkan saat melakukan pengukuran massa ataupun benda. Nah, jadi kemudian ada tambahan untuk bagian komponen penutupnya, yaitu ada up-in brake, yaitu bagian penutup kaca yang atas. Kemudian ada left-in brake bagian kiri dan right-in brake. Nah, bagian inilah yang dapat dibuka tutup untuk memasukkan massa yang akan ditimbang. Boleh next. Yang selanjutnya ada fungsi neraca analitik. Tidak jauh berbeda dengan fungsi neraca pada umumnya. Neraca analitik ini berfungsi untuk menimbang massa suatu zat atau benda. Namun neraca analitik ini bisa mengukur suatu massa zat yang berwujud padat atau cair. Dan neraca analitik ini memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi, bahkan mampu hingga 0,0001 gram. Sehingga timbangan ini mampu mengukur massa benda yang sangat ringan. Baik, untuk selanjutnya adalah prinsip kerja dari neraca digital.
Jadi untuk prinsip kerja timbangan neraca analitik ini adalah mengukur tekanan atau gaya tolak yang dibutuhkan untuk menghitung massa. Nah, prinsip kerjanya ini didukung dengan penerapan teknologi elektromagnetik pada alat agar dapat menghasilkan gaya tolak pada bahan yang ditimbang. Nah, jadi tidak seperti timbangan konvensional yang mengandalkan pengukuran massa secara langsung, tetapi neraca analitik ini menggunakan sistem elektromagnetik untuk menentukan berat sampelnya. Jadi saat sampel diletakkan di atas wadah penimbangan, masanya akan memberikan gaya ke bawah. Nah, gaya yang tadi itu akan dideteksi oleh sensor sensitif yang kemudian mengaktifkan elektromagnet. Nah, elektromagnet kemudian menghasilkan gaya berlawanan yang secara tepat menyeimbangkan berat sampel. Arus yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan ini berbanding lurus dengan massa objek yang memungkinkan timbangan menghitung dan menampilkan berat dengan akurasi yang tepat. Kemudian eh, dengan demikian sebuah neraca analitik akan mengeluarkan hasil akhir yang kita butuhkan dari proses mengukur besarnya gaya tolak untuk membuat kondisinya menjadi setimbang. Nah, untuk selanjutnya adalah prosedur penggunaan dari neraca digital. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan alat neraca analitiknya sendiri. Kemudian juga harus menyiapkan zat yang akan ditimbang. Kemudian kita bisa mencolokkan kepala kabel neraca analitik ini ke dalam stop kontak. Kemudian pastikan timbangan sudah berada pada posisi yang sesuai sebelum mulai untuk digunakan. Kemudian hidupkan timbangan dengan menekan tombol power yang ada pada button yang ada di neraca, kemudian tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Nah, kemudian jika sudah stabil, kita bisa membuka pintu timbangan analitik, kemudian meletakkan wadah bahan seperti kaca arloji atau kertas di atas neracanya. Kemudian kita harus menolkan terlebih dahulu neraca dengan menekan tombol enter dan biarkan angka di layar stabil menunjukkan 0,0000 gram. Kemudian, ketika berat pada layar display telah menunjukkan berat massa yang diinginkan, tutup pintu kaca, kemudian tunggu beberapa detik untuk memastikan keakuratan timbangan. Nah, jika layar display sudah tidak menunjukkan perubahan angka, maka zatnya bisa dipindahkan ke wadah lain. Nah, setelah itu kita bisa menutup pintu neraca kembali, kemudian menekan tombol enter, kemudian menekan tombol off, dan yang terakhir adalah mencabut kabel dari stop kontak. Lalu ada prosedur perawatan neraca analitik. Yang pertama, neraca ditempatkan di atas meja datar dan stabil, biasanya di dekat dinding atau di pojok ruangan. Yang kedua, hindari sinar matahari langsung, kelembaban tinggi, serta guncangan seperti AC atau kipas, karena dapat merusak mekanismenya. Yang ketiga, dihidupkan setiap hari meskipun tidak digunakan. Yang keempat, bagian dalam neraca harus dibersihkan menggunakan kuas, kain halus, atau tisu. Yang kelima, gunakan penutup neraca ketika tidak digunakan untuk mencegah debu dan kotoran masuk ke dalam alat. Yang keenam, kalibrasi alat dengan cara pastikan neraca dalam keadaan nol dengan mengatur setting enter pada posisi nol. Lalu periksa ketepatan pembacaan. Tempatkan berat standar pada platform dan lihat hasil yang ditampilkan. Yang ketiga, ulangi proses untuk memastikan hasil kalibrasi akurat. Lakukan beberapa kali pengukuran dengan berat standar berbeda untuk memverifikasi bahwa neraca memberikan pembacaan yang tepat. Lalu, kesalahan penggunaan neraca analitik yang sering dilakukan, yang pertama itu faktor lingkungan. Bisa variasi suhu, kelembapan, dan tekanan udara dapat mempengaruhi neraca. Angin, getaran, dan listrik statis juga dapat menyebabkan perubahan hasil pembacaan. Yang kedua, kontaminasi sampel atau wadah penimbang dapat menimbulkan kesalahan dan mengubah massa. Yang ketiga, kegagalan untuk menolkan neraca sebelum penimbangan dapat menyebabkan kesalahan sistematis. Selalu pastikan neraca menunjukkan angka 0 sebelum menambahkan sampel. Yang keempat, menempatkan sampel tidak di tengah panci keseimbangan. Hal ini dapat menghasilkan pembacaan yang tidak akurat karena berat yang tidak merata. Yang kelima, ada properti sampel seperti suhu, itu dapat mempengaruhi pengukuran. Misalnya, sampel yang hangat dapat menciptakan arus konveksi yang memengaruhi pembacaan keseimbangan. Next. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan neraca analitik. Yang pertama itu ada penempatan neraca.
Neraca lokasinya itu harus yang stabil dan bebas getaran. Neraca analitik harus ditempatkan di atas meja yang kokoh, stabil, dan juga bebas getaran. Ruangan yang terpisah, idealnya neraca ditempatkan di ruangan khusus yang terpisah dari aktivitas laboratorium lainnya. Selanjutnya itu ada permukaan yang datar. Pastikan permukaan meja tempat neraca diletakkan benar-benar datar. Hindari aliran udara, hindari penempatan neraca di dekat kipas angin, AC, ataupun ventilasi. Hindari perubahan suhu ekstrim. Hindari menempatkan neraca di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Yang kedua itu persiapan sebelum penimbangan. Kalibrasi. Lakukan kalibrasi neraca secara berkala. Pemanasan setelah dinyalakan, biarkan neraca memanas selama beberapa waktu. Pastikan piringan timbangan dan area di sekitarnya bersih dari debu atau kotoran. Yang ketiga, proses penimbangan. Yang pertama itu ada tara atau zeroing. Sebelum menimbang sampel, pastikan tampilan neraca menunjukkan angka 0. Gunakan wadah yang bersih, kering, dan sesuai untuk menimbang sampel. Tunggu sampai stabil. Tunggu hingga angka pada layar tampilan stabil. Kapasitas timbangan itu jangan melebihi kapasitas maksimum dari timbangan. Kesimpulan, neraca analitik adalah instrumen laboratorium yang sangat penting untuk pengukuran massa yang presisi dan akurat dengan tingkat ketelitian hingga 0,0001 gram. Fungsi utamanya adalah mengukur massa zat, baik padat maupun cair, dengan memanfaatkan prinsip pengukuran gaya tolak elektromagnetik untuk mencapai kondisi setimbang. Terdapat beberapa jenis neraca analitik, termasuk jenis analog dan digital, serta neraca dengan 2, 3, ataupun 4 lengan. Namun neraca analitik digital saat ini yang paling umum digunakan karena kemudahan penggunaan dan akurasi pembacaannya. Penggunaan neraca analitik memerlukan perhatian khusus untuk meminimalkan kesalahan pengukuran. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesalahan antara lain, yang pertama faktor lingkungan. Ada variasi suhu, kelembapan, tekanan udara, angin, getaran, dan listrik statis. Yang kedua, kontaminasi pada sampel atau wadah penimbang. Yang ketiga, kesalahan prosedur. Kegagalan menolkan neraca, penempatan sampel yang tidak tepat, dan pengaruh suhu sampel. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.